Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai peran apoteker dalam peningkatan literasi kesehatan pasien. Untuk anggota dari kelompok kami sendiri, yang pertama yaitu saya sendiri, Fatita Iza Faladin, NIM 59. Kemudian ada Zara Yola Meidina, NIM 74. Kemudian ada Denia Awanda Putri, NIM 77. Kemudian ada Gina Atifatul Hani, NIM 93, dan yang terakhir yaitu Meli Indah Rizkiani, NIM 99. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2016, determinan sosial kesehatan adalah kondisi di mana orang lahir, tumbuh, bekerja, hidup, dan usia, dan lebih luas seperangkat kekuatan dan sistem yang membentuk kondisi kehidupan sehari-hari. Kekuatan dan sistem ini mencakup kebijakan dan sistem ekonomi, agenda pembangunan, norma sosial, kebijakan sosial, dan sistem politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu WHO mendefinisikan literasi kesehatan sebagai keterampilan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi dan kemampuan individu untuk mendapatkan akses, memahami, dan menggunakan informasi dengan cara yaitu mempromosikan dan mempertahankan kesehatan yang baik. Kemudian didefinisikan literasi kesehatan sebagai sejauh mana individu memiliki kapasitas untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan dasar dan layanan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat. Next. Kemudian prevalensi. Di Amerika Serikat, National Assessment of Adult Literacy mengukur literasi kesehatan orang dewasa. 4 tingkat kinerja digunakan untuk mengukur literasi kesehatan. Yang pertama yaitu di bawah dasar, menengah, dan mahir. Hasil terakhir yang dilaporkan dari National Assessment menunjukkan bahwa sekitar 36% memiliki literasi kesehatan yang terbatas, yaitu 40% pada tingkat di bawah dasar, ditambah 22% pada tingkat dasar. Sekitar 5% tidak melek bahasa Inggris. Laporan yang sama menyebutkan bahwa pada hanya 12% orang dewasa berbahasa Inggris di Amerika Serikat yang memiliki keterampilan literasi kesehatan yang baik. Next. Kemudian dampak terhadap hasil pasien. Diakui secara luas bahwa orang membuat keputusan kesehatan sebagai respon terhadap informasi, lingkungan, sumber daya, dan sistem dukungan sosial. Tingkat literasi kesehatan yang lebih tinggi berkontribusi pada penyelenggaraan keputusan kesehatan pasien dan hasil kesehatan yang positif. Sebaliknya, literasi kesehatan yang rendah dikaitkan dengan hasil kesehatan yang lebih buruk dan biaya yang lebih tinggi dan juga dianggap sebagai penentu utama ketidaksetaraan kesehatan. Jadi, pasien dengan literasi kesehatan yang rendah mengkonsumsi lebih banyak layanan kesehatan, memiliki peningkatan risiko rawat inap, dan pada tingkat yang lebih besar, layanan mahal seperti unit gawat darurat dan perawatan rawat inap. Kemudian karakteristik pembaca yang buruk. Apoteker harus secara proaktif menyadari karakteristik umum orang yang buruk dalam membaca. Pasien sering menghadapi informasi yang rumit dan keputusan pengobatan yang kompleks. Pasien harus mampu menyampaikan masalah kesehatan mereka kepada mereka secara akurat dan menggambarkan gejala secara tepat. Ada juga kebutuhan yang signifikan untuk dapat mengajukan pertanyaan yang relevan dan memahami arahan perawatan oral ataupun pilihan medis. Selain itu, pasien membutuhkan kemampuan pengambilan keputusan yang baik untuk sebagai tanggung jawab sebagai mitra dengan praktisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu program untuk meningkatkan literasi kesehatan. Joint Commission adalah organisasi yang mengakreditasi organisasi dan program perawatan kesehatan di Amerika Serikat sebagai elemen kunci dari perawatan berkualitas. Joint Commission menekankan pentingnya literasi kesehatan.
Program untuk meningkatkan literasi kesehatan yang pertama itu inisiatif tingkat federal, yaitu memodifikasi konsep rumah medis atau kesehatan untuk memastikan kesetaraan dan kompetisi budaya dan memberikan perawatan berkualitas tinggi untuk merancang studi dan intervensi. Yang kedua itu inisiatif tingkat internasional untuk menawarkan sumber daya dan strategi khusus tentang cara menargetkan populasi tertentu berdasarkan usia, kecacatan, dan kesehatan kondisi. Juga memberikan panduan untuk meningkatkan literasi kesehatan antara etnis dan bahasa minoritas, fungsi dan pencari suaka. Yang ketiga itu inisiatif lainnya, memastikan untuk memahami jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai bagian dari praktik sehari-hari mereka, seperti apa masalah utama saya, apa harus yang saya lakukan, mengapa penting bagi saya untuk melakukan ini. Literasi kesehatan dan promosi kesehatan. Profesional kesehatan di abad ke-21 diharapkan untuk berlatih di lingkungan yang mempromosikan hasil kesehatan positif yang terukur, kesetaraan kesehatan, dan pelayanan kesehatan yang efisien. Pasien diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang kesehatan dan pilihan pengobatan mereka. Apoteker dapat memainkan peran utama dalam mendidik dan memberdayakan pasien dengan rekomendasi tentang sumber daya informasi yang akurat, dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi mitra yang baik dan dengan membantu mereka dalam menavigasi sistem perawatan kesehatan yang kompleks. Berapa komponen kunci diperlukan untuk merangkul angka populasi untuk melek kesehatan? Pertama, tautan yang jelas harus antara literasi kesehatan dan promosi kesehatan. Literasi dimulai dengan kemampuan untuk tetap sehat dan mengenali potensi individu untuk mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan orang lain. Kedua, apoteker perlu merangkul peran mereka sebagai pendidik pasien terlepas dari tempat praktik mereka. Yang ketiga itu hubungan antara pemerataan kesehatan dan literasi kesehatan perlu dipahami dengan jelas. Populasi beresiko lebih rentan terhadap kesalahpahaman informasi kesehatan dan gejala sisa yang mengikuti. Menurut WHO 1986, promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas dan untuk meningkatkan kesehatan mereka. Kegiatan promosi kesehatan di samping obat-obatan dan intervensi biomedis sangat penting dalam mengatasi penyakit kronis dan menular, dan dalam menghindari beban yang tidak perlu dan memfasilitasi pemulihan, terutama di antara kelompok miskin dan terpinggirkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Peran apoteker. Identifikasi apoteker terhadap pasien rendah literasi kesehatan. Penting bagi apoteker untuk dapat mengidentifikasi pasien yang mungkin berisiko, termasuk mereka yang mungkin kurang membaca. Banyak faktor yang terlibat dalam literasi kesehatan yang rendah. Namun, dalam konteks pelayanan kesehatan, pasien membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tambahan untuk memungkinkan mereka untuk mendengar, memproses, memahami, mensintesis, dan menerapkan informasi kesehatan dan instruksi dalam perawatan mereka sendiri. Intervensi farmasi. Dalam pertemuan pasien individu, ada dua teknik berbasis bukti untuk membantu pasien melek kesehatan yang rendah dengan pemahaman dan kemampuan menggunakan informasi kesehatan dengan lebih baik. Strategi pertama adalah mempersiapkan dan terlibat dalam sesi konseling lisan yang efektif. Strategi kedua adalah menggunakan tulisan yang tepat, bahan perawatan kesehatan. Kedua praktik ini harus digunakan secara kolaboratif dan sinergis. Hal tersebut dapat dipengaruhi secara positif dengan menerima arahan lisan yang konsisten dan sederhana yang dapat dengan mudah dipahami dengan tambahan materi tertulis pada tingkat kelas yang dapat diakses, akan tetapi instruksi selama sesi dan setelah pertemuan. Sesi konseling. Apoteker dapat meningkatkan efektivitas komunikasinya dengan pasien literasi kesehatan yang terbatas. Pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan kata-kata umum ketika komunikasi, menyampaikan informasi yang mudah diterima oleh pasien, batasi jumlah informasi yang disampaikan karena sebagian besar pasien mengalami kesulitan mengingat semua yang ingin disampaikan apoteker kepada mereka mengenai obat-obatan atau keadaan penyakit mereka, dan lain sebagainya. Limit number of objective. Sebagian besar pasien mengalami kesulitan mengingat semua yang ingin disampaikan apoteker kepada mereka mengenai obat-obatan atau keadaan penyakit mereka. Penting dalam persiapan sesi konseling apoteker memberikan informasi yang paling penting dalam pertemuan awal. Memberi terlalu banyak informasi dan terlalu cepat dapat membingungkan pasien, terutama yang bergantung pada komunikasi verbal.
The American Society of Health System Pharmacists mengembangkan situs web obat aman yang menyediakan framework 5 pertanyaan yang dapat diajukan pasien kepada apoteker untuk memulai pertukaran informasi. Cluster information. Dalam persiapan untuk sesi konseling, apoteker perlu menentukan bagaimana menyajikan informasi dalam format yang mudah diterima oleh pasien. Apoteker dapat membantu proses tersebut dengan menyajikan informasi obat yang dibutuhkan masuk akal bagi pasien. Gunakan kata umum. Kunci keberhasilan interaksi bukanlah untuk membuat pasien terkesan dengan bahasa medis yang kompleks, akan tetapi membangun hubungan terapeutik dengan bersikap terbuka dan bersedia berbicara dengan pasien dengan cara dan kata-kata yang mereka pahami. Pasien harus dapat menggunakan informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional untuk menangani penyakit mereka. Selanjutnya yakni memulai kalimat dengan kata kerja. Selama sesi konseling, apoteker harus memulai kalimat dengan kata kerja. Taktik ini membantu pasien menerapkan rekomendasi saat menggunakan teknik ini. Apoteker harus berhati-hati agar tidak terlalu menuntut saat memberikan instruksi. Kemudian, pertimbangkan lingkungan dan gangguan. Selama konseling, perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa konseling dilakukan di tempat yang memberi privasi, kenyamanan, dan minim gangguan. Jika seseorang baru saja diberikan diagnosis yang sulit atau rumit, mungkin bukan waktu yang tepat untuk memberikan informasi pengobatan. Kemungkinan besar pasien tidak akan mendengar banyak yang dikatakan selama percakapan. Next. Selanjutnya ini use metaphor and analogies to make information more relatable. Tentu saja apoteker ingin pasien mendapatkan hasil maksimal dari sesi konselingnya. Kemungkinan besar pasien dapat menggunakannya dalam perawatannya. Penggunaan metafora dan analogi membantu pasien membandingkan pengetahuan baru mereka dengan topik dan konsep yang lebih dikenal. Selanjutnya menggunakan piktograf, objek, model, dan atau demonstrasi. Penggunaan ini akan membantu pasien dalam memahami dan memproses informasi kesehatan. Piktogram atau piktograf adalah simbol yang merupakan gambar yang mewakili suatu objek atau konsep untuk membantu menyampaikan instruksi pengobatan, tindakan pencegahan, atau peringatan kepada pasien. Salah satu metode paling efektif yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa pasien mampu memproses informasi kesehatan yang diberikan adalah dengan mengajukan pertanyaan untuk menguji pemahaman mereka. Selanjutnya, penulisan bahan kesehatan yang tepat. Banyaknya kesalahpahaman pasien mengenai informasi kesehatan disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan literasi kesehatan. Hal ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, informasi tertulis harus mudah dibaca. Yang kedua, informasi tertulis harus menyenangkan pasien secara visual, menghindari kertas glossy atau font mewah yang sulit dibaca. Yang ketiga, bahan tertulis harus menggunakan keterangan piktogram atau visual lain yang memiliki makna terkait dengan materi pelajaran daripada kartun atau foto yang mengganggu atau menghibur. Selanjutnya, implikasi bagi kesehatan masyarakat dan praktek farmasi. Literasi kesehatan yang rendah adalah masalah sistem perawatan kesehatan dan membutuhkan solusi di seluruh sistem. Bukan salah pasien karena gagal memahami informasi kesehatan yang telah diberikan kepadanya. Kemampuan untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan kesehatan yang diinformasikan dikenal sebagai melek kesehatan. Of Disease Prevention and Health Promotion 2007. Apoteker adalah tenaga kerja yang bersifat klinis, maka mereka harus berpikir dan terlibat dalam mencari solusi tentang cara terbaik untuk melayani pasien mereka secara efektif. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan komunikasi antara pasien dan apoteker mengenai informasi kesehatan, mengurangi biaya perawatan kesehatan, dan meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Demikian presentasi dari Selanjutnya kami. saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Semoga dari teman-teman sekalian bisa mengambil manfaat dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.